Kali ini kita akan membahas tentang media lain dalam CSR. Dalam menghadapi revolusi industri 4.0, perusahaan semakin mendedikasikan waktu dan sumber daya mereka untuk mempromosikan inisiatif komunikasi korporat. Manajer komunikasi korporat dan eksekutif memiliki beragam saluran media yang dapat mereka gunakan untuk mengkomunikasikan program CSR. Faktanya, bisnis perusahaan terus-menerus diteliti oleh media, pelanggan, kelompok memantau, forum konsumen, dan blog. Seringkali diungkap kegiatan CSR untuk bisnis melalui dokumen resmi, seperti CSR tahunan atau laporan berkelanjutan, rilis media, bagian khusus dari situs web perusahaan mereka, serta di halaman atau grup media sosial. Komunikasi CSR diproduksi, diterjemahkan, dan diintegrasikan sesuai dengan konteks perusahaan dan konstruksi realitas spesifik bisnis. Ada saluran komunikasi lain yang tidak sepenuhnya dikendalikan oleh perusahaan. Untuk alasan ini, bisnis didorong untuk menjadikan lebih mahir dalam menggunakan media digital selain media tradisional untuk meningkatkan dampak komunikasi korporat mereka, terutama dalam menghadapi revolusi 4.0. Internet telah membentuk kembali komunikasi di berbagai tingkatan. Telah memungkinkan munculnya ruang publik partisipatif baru yang didasarkan pada komunikasi banyak di mana setiap orang dapat berinteraksi dan berkolaborasi secara publik dan dialogis dalam penciptaan konten dan definisi agenda. Dalam waktu yang relatif singkat, internet telah menjadi alat penting untuk komunikasi organisasi. Di samping itu, era digital ini, keterlibatan antara publik dan organisasi adalah salah satu karakteristik utama internet. Banyak situs web perusahaan sudah memiliki tingkat interaktivitas yang tinggi, termasuk kemampuan mereka untuk menyebarluaskan informasi dan menghasilkan hubungan antara berbagai publik dan organisasi. Pada pendekatan pertama, tingkat interaktivitas rendah dan penggunaan internet adalah searah, karena tujuan utamanya adalah menyebarkan informasi dan mencoba meningkatkan citra perusahaan dalam bisnis. Perusahaan dapat mempertahankan legitimasi dengan baik karena mereka terlibat dalam pemangku kepentingan melalui media sosial. Pada saat yang sama, ada aktor proses yang telah menjadi lebih kuat dari internet saat mereka mengganggu legitimasi perusahaan dengan menggunakan media sosial. Masyarakat saat ini sedang mengalami transformasi mendasar menuju masyarakat jaringan global. Tidak mengherankan, public relation dan komunikasi bisnis perusahaan telah mendapatkan manfaat dari perangkat lunak jejaring sosial. Tentu saja, kemampuan teknologi ini juga memiliki konsekuensi untuk komunikasi CSR. Karena perusahaan dapat menjangkau pemangku kepentingan dalam cara yang lebih interaktif. Kelompok pemangku kepentingan yang kuat dan konsumen berfungsi sebagai saluran komunikasi CSR yang informal namun sangat kredibel. Khususnya kekuatan dari mulut ke mulut konsumen telah dibesarkan meningkatkan popularitas dan jangkauan luas komunikasi interaktif. Oleh karena itu, ada banyak peluang bisnis untuk meningkatkan citra dan reputasi perusahaan melalui jejaring sosial, karena perusahaan terlibat dengan pengaruh dari media sosial seperti Facebook, Google+, Twitter, Instagram, dan lainnya. Jaringan ini telah menjadi outlet komunikasi yang sangat populer untuk merek mereka, terutama perusahaan dan aktivis. Media sosial ini memperdayakan penggunaan untuk terlibat dengan bisnis dari berbagai permasalahan perusahaan dan memungkinkan para profesional atau kelompok individu untuk mempromosikan perusahaan melalui kegiatan CSR kepada publik yang dijadikan sasaran dari segmen yang berbeda. Dengan demikian, media digital atau media sosial telah mengubah dinamika komunikasi CSR di dalam dan di antara perusahaan dan lingkungan mereka. Jaringan media sosial adalah alat pemantau yang efektif karena mereka dapat menampilkan sinyal peringatan dini dari topik yang sedang tren. Media sosial ini juga bisa relevan dalam konteks agenda keberlanjutan. Jelas, jalan-jalan inovatif ini memberikan citra, infografis, atau video yang dapat dibagi kelompok-kelompok yang mungkin dalam gairah masalah-masalah tertentu, termasuk CSR. Kontribusi ini menunjukkan bahwa manajer dan eksekutif komunikasi perusahaan berada dalam posisi untuk memperkuat efektivitas upaya komunikasi CSR dan untuk terlibat dalam pemangku kepentingan melalui saluran komunikasi pemasaran yang berbeda.
Demikianlah pemaparan bahan tambahan dari peran media massa atau media lain dalam CSR. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.